yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragi. Saya sungguh berharap kita semua adalah orang-orang yang selalu menjalani kehidupan dengan sukacita, dengan iman yang terus tertuju kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita di dalam keterbatasan kita memahami firman Tuhan, sehingga kita beroleh kekuatan, kita juga boleh semakin mengenal Allah di dalam kebenarannya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang menolong kami dimanapun berada. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pun Tuhan yang menolong, memberikan hikmat sehingga firman boleh sampai kepada kami semua yang mendengarkannya. Kami beroleh kekuatan yang baru, kami beroleh hikmat, dan kami juga boleh semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yesaya 35 ayat 4 sampai dengan 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang nelayan akan tetap berlayar walau dia tahu badai bisa saja terjadi. Seorang petani akan tetap menanam walau dia tahu gagal panen bisa saja terjadi. Bahkan seorang pedagang akan tetap menjual dagangannya walau dia tahu dagangan tidak akan selalu habis terjual. Mengapa demikian? Karena di dalam diri mereka ada harapan. Di dalam diri mereka ada semangat yang pantang menyerah. Pada saat ini firman Tuhan akan kembali mengingatkan kita melalui Yesaya 35 ayat 4 sampai dengan 10. Terkhusus untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami tawar hati, menjalani kehidupan dengan penuh kecemasan, bahkan sedang mengalami lemah lesu di dalam menjalani hidup. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada saat itu, Yesaya menyuarakan bahwa sukacita keselamatan akan diterima oleh bangsa Israel. Allah yang Maha Kasih itu akan datang untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Kehidupan umat Allah akan mengalami pemulihan dan pembaruan. Dan orang-orang percaya akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai atas penebusan yang Allah kerjakan dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat. Pada ayat yang keempat firman Tuhan mengatakan, hai orang-orang tawar hati, kuatkanlah hatimu. Janganlah takut, sebab Allah akan datang untuk menyelamatkan. Ini adalah kabar sukacita yang akan menguatkan jemaat Tuhan dimanapun berada.
bahkan menguatkan bangsa Israel pada saat itu yang sedang berada di dalam pembuangan untuk bangkit dari keputusasaan, untuk bangkit dari ketidakberdayaan. Mengajak mereka untuk melihat masa depan yang penuh dengan harapan, sehingga mereka yang tawar hati, mereka yang lemah lesu menderita, dan mereka yang hidup di dalam kecemasan mendapat kekuatan. Untuk apa? Untuk terus percaya dan berharap kepada penyelamatan Allah. Dan ini adalah tujuan firman Tuhan yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel pada saat itu. Yesaya menyampaikan kabar sukacita sebagai penguatan bagi orang-orang yang belum pulih dari ketakutan yang mereka hadapi karena pasukan Asyur. Jadi masih ada ketakutan dan trauma gitu. Ini juga merupakan sebagai penguatan agar tangan yang lemah, tangan yang tidak mampu berperang, tidak mampu bekerja, bahkan kaki yang tidak mampu berdiri dan berjalan, supaya mereka meyakini, menyadari kasih Allah sanggup menguatkan. Kasih Allah sanggup untuk menopang, memampukan mereka. Sehingga saat mereka berpikir bahwa kami adalah orang-orang yang terbuang dan binasa, mereka tidak langsung lari saat ada bahaya gitu. Mereka tidak langsung lari saat ada ancaman. Tetapi mereka tetap percaya atas kuasa tangan Tuhan yang menolong mereka. Yesaya juga menyadarkan mereka bahwa mereka bukan orang yang lemah. Mereka harus memiliki keyakinan akan kepastian bahwa Allah akan datang segera untuk memberikan keselamatan kepada mereka. Dan firman ini juga menguatkan kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Situasi kita, suasana kita, kehidupan kita mungkin bisa saja sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Kita tidak berdaya, kita putus asa, kita hidup melewati hari-hari di dalam kecemasan dan kekhawatiran. Namun Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak akan pernah berhenti untuk peduli dan mengasihi umatnya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai akan selalu berinisiatif untuk memulihkan dan melakukan pembaharuan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang mau datang kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini kita juga akan menyaksikan karya pembebasan yang dilakukan Allah di tengah-tengah umatnya. Karya pembebasan itu adalah karya yang mustahil sebenarnya bagi manusia. Tapi kita sungguh yakin dan percaya bahwa di dalam Allah segalanya menjadi mungkin. Pada ayat 5 sampai dengan ayat 6a, firman Allah menyebutkan pada waktu itu, pada waktu yang telah ditentukan Tuhan, kelepasan akan dinyatakan kepada orang-orang yang cacat tubuh secara permanen, yang tidak mungkin lagi mengalami kesembuhan secara normal, seperti buta, tuli, dan lumpuh. Tentu hal ini merupakan gambaran kehidupan bangsa Israel yang tidak berdaya, gambaran kehidupan manusia yang tidak dapat bekerja dan bergerak dengan bebas. Namun tahun kemurahan Allah akan dinyatakan atas kehidupan mereka. Tahun kemurahan Allah akan datang segera. Sehingga orang-orang buta, orang-orang tuli, dan orang-orang lumpuh, orang-orang yang tidak berdaya akan mengalami kelepasan dan kesembuhan. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, yang tidak berdaya memperoleh kekuatan yang baru. Dan tidak hanya sampai di situ, jemaat Tuhan. Allah kembali melanjutkan pemulihan itu. Pemulihan itu masih berlanjut. Allah menyatakan bahwa alam juga akan mengalami pemulihan. Kita bisa lihat pada ayat 6b sampai dengan ayat 7. Mata air akan memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir akan menjadi kolam, tanah gersang akan menjadi sumber air. Jemaat Tuhan, mari kita renungkan secara bersama-sama.
saat Allah memulihkan dan membawa kelepasan dalam kehidupan bangsa Israel, Allah juga turut memulihkan alam ini. Saya mengimani, memang yang paling mengerti dengan utuh dan sempurna manusia hanyalah Allah. Allah tahu kalau manusia dan alam itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jika alam rusak, maka itu akan berdampak dalam kehidupan manusia. Jika alam segar, maka itu juga akan berdampak baik dalam kehidupan manusia. Dan kita lihat, Allah memberi air di padang gurun. Allah memberi air di padang pasir, di padang belantara, dan di tanah gersang. Artinya memang, air di sini memaknai sebagai awal kehidupan baru bagi manusia dan bagi alam itu sendiri. Lalu pada ayat 10 saya mengutip kata akan ada jalan. Saya sungguh terberkati dengan kata ini. Akan ada jalan. Jalan yang dimaksud pada ayat ini adalah jalan kudus yang sudah ditetapkan Allah untuk mengarahkan umat masuk dalam kuasa Allah yang kudus. Jalan yang akan membawa orang-orang pilihan kepada Allah. Tentu orang-orang pilihan yang dimaksud adalah mereka yang menaati hukum Allah. Jalan itu tidak akan dilewati oleh orang yang najis. Bahkan jalan itu juga tidak akan dilewati oleh orang pandir. Artinya orang pandir di sini adalah orang bodoh yang tidak peduli kepada Allah. Yang merasa kehidupannya aman-aman saja tanpa Allah. Orang pandir adalah seperti pengembara yang berjalan ke sana kemari tanpa tujuan. Mutar sana, mutar sini, tapi nggak ada tujuan. Itu adalah orang pandir. Dan mereka tidak akan bisa melewati jalan yang kudus itu. Firman Tuhan bilang itu. Mereka tidak akan bisa melewati jalan yang kudus itu. Selanjutnya firman Tuhan juga menegaskan bahwa singa dan binatang buas tidak akan melintasi jalan itu. Makna singa dan binatang buas di sini tentu bisa dipahami sebagai sesuatu hal yang bisa menghancurkan dan menyakiti manusia. Nah, Yesaya menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel bahwa di jalan yang sudah ditetapkan Allah, mereka akan tetap mendapat jaminan kemenangan. Sehingga benarlah apa yang dituliskan Allah pada ayat 10. Orang-orang yang dibebaskan akan bersorak-sorai, sukacita abadi akan meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, dan kedukaan serta keluh kesah akan menjauh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ada beberapa hal yang boleh kita renungkan bersama-sama, sehingga kita boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, di dalam keberimanan kita. Yang pertama adalah, jadilah kuat, jadilah tangguh. Stella Stuart pernah menulis dalam satu kalimat pendek, katanya, di belakangku ada kekuatan tak terbatas. Di depanku ada kemungkinan tak berakhir. Di sekelilingku ada kesempatan tak terhitung. Lalu mengapa aku harus takut? Tentunya kalimat ini ingin menyadarkan kita semua, sebagai manusia yang istimewa, sebagai manusia yang berharga di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah telah menyediakan kekuatan yang tidak terbatas, kemungkinan yang tidak pernah habis, dan kesempatan yang tidak terhitung. Dengan demikian memang tidak ada alasan kita untuk tinggal di dalam ketakutan, kecemasan. Ya, walaupun kita tidak bisa pungkiri, sebagai manusia kita hidup di dalam keterbatasan. Ya, kita memiliki keterbatasan fisik yang mungkin saja membuat kita mengalami sakit penyakit karena kita tidak selamanya sehat. Ya, kita memiliki keterbatasan mental yang sangat mungkin membuat kita menyerah atas keadaan. Kita nggak selamanya bisa fight di dalam kehidupan ini. Ada waktu kita menyerah. Kita memiliki keterbatasan finansial bahwa harta, uang, dan kekayaan bisa saja lenyap dalam sekejap. Tidak bisa bertahan. Bisa dalam sekejap itu lenyap, ludes, habis.
Dan kita juga memiliki keterbatasan logika bahwa manusia sangat mungkin untuk stres dan galau. Kita tidak bisa menguasai pikiran kita. Maka sadarilah, kita sebagai orang yang percaya memerlukan Allah yang tidak terbatas itu bekerja di dalam keterbatasan kita. Sehingga kita tetap menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di dalam Allah. Lalu yang kedua, menikmati kemurahan Allah. Maksudnya di sini adalah kita menjadi pribadi yang siap untuk menerima pembaharuan, pemulihan dari Allah. Kalau kita lihat tadi, di dalam firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Yesaya 35 ini, Tuhan mengubah tanah yang gersang, Tuhan mengubah padang gurun. Ada sebuah perubahan yang terjadi di situ. Perubahan yang semakin baik, perubahan yang membawa kehidupan yang baru. Dan di dalam itu semua, sebagai orang yang percaya, orang yang mau diubahkan, orang yang siap untuk dibentuk oleh Allah, kita harus bisa menikmati kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, ada kalanya Tuhan memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Pekerjaan tangan kita diberkati, anak-anak kita tumbuh sehat, pintar, dan patuh. Suami atau istri kita begitu perhatian dan mengasihi kita. Mungkin rumah tangga kita juga jauh dari konflik. Bahkan apa yang kita harapkan selalu ada, bahkan mungkin lebih. Jadi memang ada kalanya hidup kita itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dalam semua itu kita harus mengingat Tuhan. Harus tetap menikmati kemurahan Tuhan itu. Dengan meyakini bahwa itu semua bukan dari kita, tapi itu semua bersumber dari Allah. Sama seperti orang Israel yang pada akhirnya menerima pembebasan keluar dari pembuangan. Harus mengimani bahwa itu semua adalah karya tangan Allah yang penuh dengan kuasa. Dan kita juga harus demikian sebagai orang yang percaya. Lalu, sebaliknya ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk melewati masa sukar, merasakan kekurangan dan juga kesulitan. Mungkin kita tidak menghendaki ini terjadi dalam kehidupan kita. Atau bisa jadi bukan tahapan seperti ini yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita harus percaya bahwa terjadinya mutiara itu melalui proses dan tahapan yang panjang. Ada banyak orang yang kagum dengan mutiara, tapi mereka lupa bahwa terjadinya mutiara itu harus melewati proses yang panjang, melalui gesekan-gesekan pasir. Ada banyak orang yang menginginkan emas, tapi mereka lupa bahwa emas yang murni itu dihasilkan dari perapian yang sangat panas dan menyala-nyala. Lalu begitu juga jemaat Tuhan dengan iman percaya kita. Kualitas iman yang teruji tidak hanya muncul dari keadaan yang baik-baik saja. Masa-masa sukar bisa saja melahirkan iman yang sejati, iman yang berkualitas. Jika kita berhasil melewati tahapan itu, maka jika pada hari-hari ini hidupmu begitu sukar, jika pada hari-hari ini begitu banyak hal yang tidak engkau kehendaki terjadi dalam kehidupanmu, beranilah untuk selalu menikmati kemurahan Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami pencobaan yang lebih dari kekuatan kita, yang lebih dari apa yang kita percaya. Itu disebutkan Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Maka kita harus memiliki iman yang percaya saja. Lalu yang ketiga, selalu ada jalan. Saya sangat terberkati dengan lagu rohani yang berjudul Selalu Ada Jalan. Kata-kata dalam lagu itu sangat menguatkan sekali ya. Di sana dituliskan, ketika jalan kulalui berputar di padang gurun, Engkau memelihara kehidupanku sempurna. Ketika jalan yang kutempuh berujung di sungai dalam, Engkau yang mengeringkan untuk kuseberangi. Lalu refnya mengatakan, selalu ada jalan saat seakan tiada
jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memang akan selalu melewati jalan dalam kehidupan kita. Tapi jalan yang dilewati oleh orang percaya tidak akan pernah tertutup. Terkadang memang Tuhan memberikan kita lampu merah untuk berhenti sejenak, merenungkan sejauh kita melangkah, apakah kita benar-benar berjalan bersama Tuhan atau berjalan dengan menggunakan pikiran kita sendiri. Terkadang Tuhan juga menggunakan lampu kuning di dalam jalan kehidupan yang kita lalui, karena Tuhan menghendaki kita untuk berhati-hati dalam melangkahkan kaki kita. Terkadang Tuhan juga memberikan kita lampu hijau dalam jalan kehidupan yang kita lalui, sehingga terus kita harus melangkahkan kaki. Seperti itulah jalan kehidupan ini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin jalan kita akan menaik, menanjak, lalu turun, lalu kita juga akan melewati jalan yang berbatu-batu, jalan yang begitu terjal. Dan ada waktunya juga kita akan melewati jalan yang mulus, tanpa hambatan. Semua itu akan kita hadapi di dalam kehidupan. Tapi mari kita mengimani bersama-sama. Seperti apapun jalan yang sedang kita lewati pada saat ini, selalu ada jalan. Sebab kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Maka pada saat ini, Tuhan juga menghendaki agar kita tidak pernah menyerah untuk berhenti di tengah jalan. Agar kita tidak memilih jalan keputusasaan. Tuhan menghendaki agar kita tetap berakar di dalam Dia, sampai kita memiliki pondasi iman yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Terkhusus di tengah pandemik yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kuatkanlah hati, jangan takut. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang terpapar saat mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ingatlah engkau tidak sendiri. Ada banyak doa kesembuhan yang dipanjatkan untukmu. Ada kuasa Tuhan yang sedang dinyatakan dalam kehidupanmu. Semangat beriman untuk kita semua. Kuatkanlah hati, jangan takut. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam segala keterbatasan kami, biarlah Tuhan yang selalu menolong dan menopang kehidupan kami, sehingga kami beroleh kekuatan seperti burung Raja Wali yang selalu terbang melintasi badai. Kami juga dimampukan untuk selalu terus berjuang di tengah badai kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam setiap gumul dan juang mereka. Biar Tuhan yang terus menolong, menguatkan, sehingga jauhlah kami dari segala keputusasaan, ketidakberdayaan, kecemasan. Tapi kami tetap percaya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan selalu ada untuk menolong dan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Semangat beriman.